Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Aditya Rahardian, calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Balai Kabupaten Sanggau, akan menyampaikan aksi nyata saya untuk modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Nah, paparan nanti akan meliputi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian bagaimana pelaksanaan pembelajaran itu sendiri, dan bagaimana pelaksanaan pembelajaran sosial emosionalnya. Nah, untuk lebih lanjut, silakan simak penjelasan berikut. Berikut rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya susun untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional peserta didik. Nah, kompetensi dasar yang saya ambil untuk pengetahuan ialah menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Kemudian kompetensi keterampilannya yaitu membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan contoh produk bioteknologi konvensional melalui literasi handout dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuat tapai sebagai salah satu produk bioteknologi konvensional melalui penugasan dengan baik. Nah, materi yang diambil adalah materi bioteknologi, khususnya bioteknologi konvensional. Nah, ini merupakan materi yang diajarkan di kelas 9 di semester 2. Kemudian sumber belajarnya handout materi, karena nanti akan saya menyiapkan handout materi, kemudian internet, dan belajar dari pengalaman orang lain. Kemudian media pembelajarannya WhatsApp dan YouTube. Kemudian kompetensi sosialnya itu meliputi kesadaran diri, kemudian kemampuan berinteraksi sosial dan resiliensi. Kemudian kegiatan pembelajarannya, karena pelaksanaan pembelajaran di sekolah saya menggunakan kombinasi, artinya percampuran antara tahapan luring dengan tahapan daring, maka di RPP yang saya laksanakan itu mencakup kedua hal tersebut. Nah, tahapan luring. Jadi pada tahapan luring nanti peserta didik akan mengambil handout mengenai bioteknologi konvensional yang telah disiapkan di sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan tentunya untuk menghindari pandemi COVID-19 sesuai jadwal yang telah diterapkan. Kemudian yang kedua, peserta didik diberikan penjelasan ringkas mengenai tugas yang akan dikerjakan. Kemudian yang ketiga, peserta didik melanjutkan belajar di rumah selama seminggu dengan mempelajari secara mandiri handout yang disediakan dan mengerjakan tugas. Kemudian pada tahapan daring, guru menyapa peserta didik di WA grup kelas dan menanyakan kepada siswa mengenai kelompok yang telah terbentuk. Kemudian yang kelima, peserta didik dan guru kemudian menjalin komunikasi melalui WhatsApp untuk berdiskusi mengenai materi yang dipelajari, kemudian mempersilahkan apabila ada kelompok yang ingin bertanya saat mengalami kesulitan pada tugas pembuatan video yang diminta. Nah, ini merupakan tahap diferensiasi proses. Dalam arti setiap kelompok akan mengalami kesulitan yang berbeda, kemudian akan mengatasinya baik secara mandiri ataupun dengan bantuan gurunya sendiri. Nah, kemudian yang keenam, peserta didik diberikan kebebasan menyusun konten untuk membuat video pembuatan, namun tetap mematuhi syarat durasi yang diberikan. Nah, ini termasuk diferensiasi produk. Kemudian yang ketujuh, guru mengingatkan peserta didik agar mengakses link video. Jadi di handout nanti akan disediakan QR barcode yang akan terlink dengan video YouTube untuk diakses peserta didik berkaitan dengan materi yang diberikan. Kemudian kedelapan, peserta didik diingatkan untuk dapat bekerja sama dengan baik dengan rekan kelompoknya. Nah, ini merupakan kompetensi sosial emosional pada interaksi sosial. Kemudian yang kesembilan, peserta didik juga diingatkan untuk membuat jurnal diri selama kegiatan mengerjakan tugas atau KSE kesadaran diri atau kompetensi sosial emosional mengenai kesadaran diri. Nah, setelah seminggu, peserta didik mengumpulkan tugas video pembuatan dan produk tapai yang telah dikerjakan. Nah, penilaiannya saya menggunakan penilaian keterampilan untuk hasil videonya, kemudian ini tekniknya, kemudian nah, ini merupakan handout yang digunakan ketika pembelajaran mengenai bioteknologi. Jadi saya memberikan ke siswa mencetaknya,
Kemudian nanti siswa akan mengambilnya pada jadwal yang telah ditentukan. Ini barcode yang saya maksud. Kemudian di sini ada materinya mengenai bioteknologi konvensional. Nah, ini tugasnya. Buatlah tapai singkong secara berkelompok dengan maksimal anggota 3 orang. Buktikan melalui video mengenai cara pembuatannya, kemudian kirimkan videonya ke WhatsApp guru dengan durasi maksimal 2 menit. Teman-teman, hari ini kita akan membuat tapai bersama saya, Paulina Simanjuntak. Oke, kita sediakan alat dan bahannya. Yang pertama, ubi yang sudah direbus. Yang kedua, ragi yang sudah dihaluskan. Yang ketiga, daun pisang. Yang keempat, saringan. Yang kelima, tempat atau wadahnya untuk membuat tapai. Cara membuatnya, yang pertama, kita letakkan daun pisangnya ke tempat atau wadahnya. Seperti ini. Yang kedua, kita masukkan ubinya ke tempat atau wadahnya. Taburi raginya ke ubinya. Dilakukan secara berulang-ulang sampai habis ubi dan raginya. Seperti ini. Yang ketiga, kita bungkus dengan daun pisang. Seperti ini ya, ditutup dengan rapi. Jangan ada yang ruang yang terbuka. Setelah itu kita tutup. Nah, jadi teman-teman tapanya, tengok nih. Mantap. Selamat sore Pak Adit, pada sore hari ini kami akan memperlihatkan video cara pembuatan tapai. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Clea Resta Marsya. Nama saya Valeria Rizal. Saya Selvia Ina. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil refleksi pribadi saya mengenai pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional
untuk materi bioteknologi konvensional di kelas 9. Nah, yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah perasaan saya mengenai ketika melaksanakan pembelajaran ini. Jadi pertama ketika saya menyusun pembelajaran ini, saya sempat bingung ini bagaimana melaksanakan aksi nyata pembelajaran yang terintegrasi pembelajaran diferensiasi, terintegrasi pembelajaran sosial emosional di tengah pandemi seperti ini. Jadi kalau misalkan dalam kondisi normal tatap muka, maka ini akan mudah dilakukan. Step by stepnya akan sangat jelas terlihat. Langkah pembelajarannya juga akan sangat terlihat, dan membuat videonya mungkin tidak akan terlalu sulit. Namun karena masa pandemi seperti ini, terutama di sekolah saya yang memilih untuk pembelajaran secara luring, jadi dalam arti siswa mengambil tugas, kemudian siswa menjelaskan sebentar, nanti seminggu kemudian nanti dikembalikan tugasnya. Nah, jadi agak membingungkan nih bagaimana kita memperlihatkan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran daring sendiri ada juga yang kombinasi, namun tidak efektif juga karena tidak hampir kurang dari setengah jumlah siswa di kelas itu tidak bisa mengikuti karena kendala tidak mempunyai smartphone, tidak mempunyai kuota, atau ketika pulang ke rumah jaringannya tidak baik. Nah, namun ketika saya pikir-pikir lagi bagaimana melaksanakan pembelajarannya juga terlihat, maka saya gabungkan saja walaupun tidak maksimal di daring, namun tidak terlihat pada saat luring. Jadi kita gabungkan, akhirnya ditemukanlah pola seperti itu. Nah, dan alhamdulillah pembelajaran juga sudah terlaksana. Diferensiasi prosesnya telah terlihat. Kalau menurut saya pribadi, diferensiasi produknya juga sangat lebih terlihat. Kemudian sosial emosionalnya juga terlihat dari jurnal diri yang dikumpulkan oleh siswa. Kemudian rencana perbaikan ke depan mungkin akan diperbaiki lagi, step by stepnya akan lebih terlihat. Dan untuk pengembangan sosial emosionalnya tidak akan terbatas mengenai jurnal diri, mungkin bisa juga mengenai pengenalan emosi yang lain dan teknik-teknik yang lain. Kemudian bisa juga melibatkan kompetensi sosial dan emosional yang lain. Kemudian saya rasa ini bisa mengembangkan pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi siswa tidak hanya tahu mengenai produk bioteknologi ketika memanfaatkan organisme untuk menghasilkan produk bioteknologi, namun juga berhasil untuk mempraktekannya. Nah, kemudian untuk bagaimana pembelajaran ini berguna untuk masa depan, ya, walaupun bisa terbilang tidak terlalu sempurna mengenai pembelajaran yang saya tampilkan, namun paling tidak ini langkah awal saya untuk mempelajari bagaimana untuk pembelajaran berdiferensiasi maupun pembelajaran sosial emosional nantinya bisa diterapkan ketika pembelajaran tatap muka. Ketika pandemi COVID-19 ini sudah mereda, kemudian sekolah diizinkan untuk menyelenggarakan tatap muka, maka prakteknya akan jauh lebih maksimal nantinya. Kemudian pembelajarannya mungkin saya harus lebih terbuka pikirannya, kemudian lebih kreatif lagi untuk menyelenggarakan pembelajarannya, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Lalu pengalaman-pengalaman yang lalu, misalkan ada pembelajaran yang kurang memperhatikan diferensiasi, maka akan saya perbaiki ke depannya sehingga bisa memfasilitasi siswa untuk menjadi lebih baik, kemudian lebih merdeka belajarnya, dan bisa mengembangkan potensi pada masing-masing diri siswa. Nah, demikian mungkin refleksi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Inilah hasil terbaik yang bisa saya lakukan untuk saat ini, dan saya akhiri dan terima kasih. Demikian pembelajaran sosial emosional yang telah saya lakukan dengan dipadu-padankan dengan pembelajaran diferensiasi. Semoga bermanfaat dan saya akhiri.
Salam guru penggerak.